seorang gadis yang lugu, tanpa sengaja didorong oleh seorang wanita licik ke dalam area pribadi presiden direktur perusahaan, dan menguncinya dari luar. Hingga malam tiba, tidak ada tanda-tanda dia akan dilepaskan. Sumber dari konspirasi ini adalah karena gadis itu tanpa sengaja membuat wanita yang baru naik jabatan itu dipermalukan di hadapan sang presdir, sehingga membuatnya sangat dendam. Ia bersumpah akan menyingkirkan gadis itu dari perusahaan. Perlu diketahui, di area terlarang milik presdir ini, siapapun yang masuk tanpa izin akan menghadapi nasib dipecat tanpa ampun. Di saat yang bersamaan, wanita licik itu sedang memerintahkan anak buahnya untuk memanipulasi rekaman CCTV hingga tanpa celah. Sementara gadis yang terperangkap itu, sekeras apapun dia mendorong pintu, usahanya selalu saja sia-sia. Dalam keputusasaan, dia mencoba menelepon untuk meminta bantuan. Tetapi sayangnya baterai ponselnya sudah habis. Karena tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa berada di dalam kantor presdir, melewati malam yang panjang dan penuh kegelisahan. Namun, takdir sepertinya senang bercanda. Tepat di malam itu, sang presdir yang baru saja pulang dari perjalanan bisnis, diam-diam kembali ke kantornya. Saat matanya sekilas melihat ke arah sofa, saat melihat wanita dengan postur yang sedikit bebas itu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ternyata dia adalah istri yang baru saja dinikahinya secara kilat. Ternyata, 3 hari yang lalu, ibu si gadis, demi masa depan pernikahan putrinya, telah dengan cermat mengatur sebuah acara kencan buta besar-besaran, membuat putrinya bertemu satu persatu dengan banyak kandidat kencan buta. Sementara di sisi lain, sang presdir juga didesak oleh ayahnya untuk datang ke kencan buta. Namun, takdir sepertinya tidak berpihak pada mereka. Kandidat yang mereka temui entah berpenampilan biasa saja, atau terlalu matre. Pada akhirnya, keduanya tidak berhasil menemukan pasangan yang cocok di hati. Di tengah kekecewaan mereka, keduanya malah tak sengaja saling bertabrakan. Astaga! Kamu juga mau menikah? Seganteng ini juga harus ikut kencan buta untuk menikah. Hah, tahun ini aku sudah 30 tahun. Sekarang masih jadi asisten kecil dengan gaji 3.000 sebulan. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Siapa yang mau bersamaku? Namaku Lin Kiki. Tahun ini berumur 28 tahun, baru lulus dari sekolah desain. Aku masih mencari pekerjaan. Tapi aku punya tabungan beasiswa sebesar 50.000. Aku hanya ingin mencari orang yang jujur untuk menikah demi menyenangkan ibuku. Tenang saja, aku tidak minta mahar. Tidak perlu mengadakan resepsi pernikahan. Mau menikah denganku? Iya. Oh. How is love? Ayah tidak ikut bersama kami. Tidak. Ayah jalan-jalan sendiri saja. Siapa juga yang mau macam-macam dengan orang tua ini? Oh, baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Iya, pergilah. Pantas saja bapak dan ketua direksi adalah ayah dan anak kandung. Sama-sama tidak suka tampil di depan umum. Di luar sana sedang ada gosip. Katanya grup jin kita ini adalah semacam organisasi mafia misterius, yang beroperasi secara rahasia. Kenapa kamu suka sekali bergosip? Halo, saya datang untuk wawancara. Saya dengar desainer pakaian di Tianhua tidak dinilai dari ijazah dan latar belakang. Asalkan kemampuannya mumpuni, bisa sampai ke Paris Fashion Week. Semoga saja aku bisa diterima. Semangat, 077. Kamu juga datang untuk wawancara. Presdiri hari ini akan datang ke Tianhua untuk memeriksa pembukuan. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau bisa menjadi istri presdir, aku tidak perlu takut lagi. Dia sudah tahu aku dan manajer Lee bekerja sama memalsukan pembukuan. Paman, CEO Jin ini hanya pernah dilihat oleh para petinggi dewan direksi. Detektif yang kusewa bahkan tidak bisa mengambil fotonya diam-diam. Aku juga tidak akan bisa mengenalinya. Bukannya aku sudah menyuruh orang memberimu sebuah foto. Arloji Nautilus. Satu-satunya di seluruh dunia. Orang yang memakai arloji ini adalah Hing Zhao. Taklukkan dia. Posisi dan kekayaan akan menjadi milikmu. Tenang saja, Paman. Pasti akan kudapatkan. Aduh. Kamu, mobil sport sialan. Kamu tidak punya mata. Ya, jelas-jelas Bapak yang jalan tidak lihat-lihat dan menabrak orang. Kenapa Bapak malah menyalahkan orang lain? Paman, Anda tidak apa-apa. Ini bukannya menantuku. Wah, tidak apa-apa. Terima kasih, menantuku. Menantu, saya bukan. Paman, Anda, ini bukan urusanmu. Lin Kiki. Chen 11, kenapa kamu ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Cih, datang untuk wawancara. Dengan kualitas sepertimu,
Memangnya kamu pantas untuk wawancara di perusahaan besar seperti Tianhua? Grup Jin selalu menjunjung tinggi persaingan yang adil. Tianhua bahkan tidak memandang latar belakang ataupun ijazah. Terus kenapa? Kamu pikir para penguji sama sepertimu, suka memandang rendah orang? Heh? Kamu, Lin Kixi, jaga mulutmu. Pamanku itu direktur di Grup Ji. Suamiku itu presiden direktur Grup Ji. Memangnya orang miskin sepertimu pantas menentang kami? Omong kosong. Pimpinan grup Jin itu merintis usahanya dari nol. Bahkan Pak Jin sendiri memulai karirnya dari bawah di pabrik garmen. Dia tidak mungkin menilai orang dari penampilan luarnya saja. Apalagi sampai melirik wanita penjilat sepertimu. Ini urusan kami, kaum kalangan atas. Petugas kebersihan sepertimu memangnya tahu apa? Kamu. Padahal selama ini aku mengidolakan Pak Jin dan pimpinan. Ternyata mereka semua satu komplotan. Bukan. Dia itu penipu. Jangan percaya kata-katanya. Jangan bicara sembarangan. Nona Chen kita ini punya status yang begitu terhormat. Kalau bukan istri presdir, memangnya dia siapa? Kamu kenal aku. Aku pernah melihatmu di pesta ulang tahunmu sebelumnya. Orang yang bisa datang ke pesta ulang tahunku, baru pantas kamu bicara denganku. Cuma kamu. Juga mau jadi menantuku. Ini baru istri anakku. Istri direktur utama kalian. Aku. Mertuaku itu pendiri grup Jinshi. Dasar petugas kebersihan bau, bisa-bisanya menyamar. Paman, aku tahu paman berpura-pura untuk menolongku. Bukan, tidak apa-apa. Serahkan padaku saja. Ada apa ribut-ribut? Ada apa ini? Di sini manajer Tianhua. Bapak datang di saat yang tepat. Orang kampung ini menyamar jadi komisaris utama. Dan dia berani melawan istri direktur utama. Istri direktur utama apa? Anda manajer Li dari Departemen Desain Tianhua. Apa paman saya, Chen Ming, tidak memberitahu Anda kalau saya akan datang? Astaga. Nona muda, kenapa Nona datang tidak memberitahu saya dulu? Biar saya bisa jemput Nona di depan. Tidak kusangka Pak Chen hebat juga ya. Begitu cepat membiarkan keponakannya sendiri naik jabatan. Sebaiknya aku pergi. Kalian berdua lagi yang membuat masalah di sini ya. Bukan begitu, manajer. Saya kesini untuk wawancara. Wawancara ini untuk posisi asisten desainer pakaian. Penampilanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya barang murahan. Bagian mana yang memenuhi syarat? Apa departemen personalia itu sudah tidak waras? Sampai memanggilmu kemari. Cepat bawa orang ini pergi dari sini. Bu manajer, bukankah wawancara kerja itu menilai kemampuan seseorang? Ada banyak CEO di Tianhua. Mereka juga berasal dari kalangan bawah. Selain itu, kemampuan profesionalku tidak kalah dari siapapun. Masih berani melawannya? Meskipun kamu menyinggung nona besar, kamu tetap harus enyah. Kamu sudah keterlaluan. Perusahaan busuk seperti Tianhua, aku juga tidak sudi bekerja di sini. Beraninya dia mengadukan ini pada sekretaris Liang. Lin Kiki, kamu benar-benar sama seperti waktu kuliah. Tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukmu yang suka mencuri. Kamu bicara apa? Manajer Li. Ini adalah sketsa desain milikku. Anda pernah melihatnya kan? Karya desainmu sama persis dengan milikku. Kamu berani-beraninya menjiplak karyaku. Ini adalah sketsa desainku yang hilang waktu kuliah. Bagaimana bisa ini menjadi milikmu? Karya ini, waktu kuliah aku sudah memenangkan penghargaan emas untuk desain ini. Bahkan ada liputan beritanya. Bagaimana mungkin ini milikmu? Ini adalah sertifikat penghargaan saya. Memangnya kenapa kalau kamu pernah menang penghargaan? Apa itu berarti karya ini jadi milikmu? Kalau begitu, coba jelaskan apa konsep awal dari desain ini. Ini sudah lama sekali. Siapa yang masih ingat? Bukan tidak ingat. Tapi memang karya ini kamu curi dari menantuku. Kan? Nenek tua? Kamu tahu apa? Nona kami berasal dari keluarga yang sangat kaya. Beliau juga lulusan terbaik dari Central Saint Martins di Inggris. Mana mungkin beliau mau mencuri karya dari gadis bau kencur? Benar, Nyonya. Buat apa menjelaskan pada orang-orang miskin seperti kalian? Menurutku, justru ada orang yang menjiplak karya Nyonya untuk bisa masuk ke Tianhua. Sekarang malah berani memfitnah Nyonya. Punya latar belakang hebat bukan berarti punya kemampuan, kan? Aku memang tidak punya uang atau kekuasaan. Tapi di jurusanku, aku selalu jadi yang nomor 1 di kampus. Aku bahkan dapat rekomendasi masuk program pascasarjana di Institut Desain King BI tanpa tes. Aku beritahu kalian, kemampuanku tidak kalah sedikit pun darinya. Lin Kiki, dengar baik-baik. Jangan mengelak. Mencuri adalah dosa besar di industri kita. Kamu tidak pantas berada di Tianhua. Benar, keluar dari Tianhua. Lin Kiki, sejak kuliah kamu selalu saja mencuri panggung dariku. Hari ini, giliranmu merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Kamu sebagai seorang manajer, masalah ini bahkan belum diinvestigasi dengan jelas. Sudah asal menuduh orang. Akan kupanggil anakku untuk memecatmu. Aduh, benar-benar menganggap dirimu direktur utama, ya. Aku mau lihat kamu mau menelepon siapa. Hei, mau apa kamu? Dasar tua bangka, apa? Paman,
hati-hati. Presiden Jin, benar seperti dugaan Anda. Manajer Lee itu bersekongkol dengan orang-orang dewan direksi. Dia tahu lebih dulu jadwal rahasia Anda. Dia baru saja bilang pada saya, kalau dia sudah menunggu di kantor lantai 2. Lepaskan jasmu. Oh. Mulai sekarang, kamu adalah Presiden Jin. Gantikan aku untuk memancing omongan mereka. Oh. Haha. Presiden Jin, ini kan jam tangan Nautilus kesayangan Anda. Satu-satunya di seluruh dunia. Anda tidak pernah melepaskannya. Ini, jangan sampai jatuh. Ya, Anda tenang saja. Selama saya hidup, jam tangan ini aman. Kalaupun saya mati, jamnya juga harus tetap utuh tanpa lecet. Hahaha, buka celanamu juga. Ya, kalau bersandiwara harus totalitas. Halo, Pak. Kok ada suaranya Ling Kiki? Hah? Menantuku, kamu kesakitannya. Kamu berani memukulku. Menantuku, aku tidak akan melepaskanmu. Paman, jangan emosi. Hentikan. Aarg. Tuan Jin, kenapa Anda bisa ada di sini? Kamu datang di saat yang tepat. Ini dia, orang sombong yang merendahkan orang lain. Dia memukuli istrimu seperti ini. Anda tuan. Benar? Dia adalah Presdir Jin yang kalian tunggu-tunggu. Dia juga anakku. Anda Presdir Jin. Anda Presdir Jin. Bukan. Anu, Paman, Anda salah paham. Dia memang bermarga Jin, tapi dia suamiku, bukan Presdir Jin yang kalian maksud. Cepat jelaskan pada istrimu. Istrimu sudah diinjak-injak harga dirinya. Masih mau pura-pura apa lagi? Sudah, hentikan sandiwaramu. Presdir Jin selalu memakai Patek Philippe Nautilus di pergelangan tangan kirinya. Dia bukan hanya tidak memakainya, pakaiannya pun murahan semua. Bagaimana mungkin dia Presdir Jin? Benar. Perkataannya benar. Aku bukan Presdir Jin, tapi dia memang ayahku. Ayahku agak pikun. Sepertinya dia kabur dari rumah untuk mencariku lagi. Kamu ini benar-benar, ya. Kamu yang pikun. Mereka semua memarahimu. Pikun. Lin Kiki, si penipu dan si pikun. Memang cocok sekeluarga. Chenxi, hanya anak kecil yang suka menyerang pribadi seperti itu. Selain cuma bisa omong doang, memangnya kamu bisa apa lagi? Keluarga kalian ini benar-benar nekat. Ya, begini saja. Kalian berlutut dan minta maaf saja pada nona besar. Kalau tidak, tunggu saja sampai Presdir Jin kembali dan lihat apa yang akan terjadi pada kalian. Perusahaan Jin ini isinya cuma orang-orang sombong yang memandang rendah orang lain. Lagi pula, Presdir Jin itu juga pasti bukan orang beres. Dia membiarkan istrinya bertindak semena-mena mengandalkan kekuasaannya. Aku juga tidak sudi bekerja di perusahaan busuk ini. Paman, kondisi Paman tidak baik. Kalau Presdir Jin sampai menyalahkan kita nanti, kita juga dalam masalah. Setidaknya kamu tahu diri. Bawa keluarga pengemismu itu dan enyah dari sini. Bukannya kamu bilang kamu istrinya Presdir Jin? Kamu punya bukti apa? Kenapa aku harus membuktikannya padamu? Manajer Lee, keluarga ini membuatku pusing. Cepat panggil satpam untuk mengusir mereka. Ini, Nona, para satpam, kemari. Usir mereka bertiga dari sini. Jangan takut, ada aku. Sok jagoan kamu, ya. Kenapa kalian diam saja? Serang mereka. Presdir Jin. Masih memanggilnya Presdir Jin. Presdir Jin, akhirnya Anda datang juga. Begini, Pak, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai istri Anda. Dia bahkan hampir memukul saya. Siapa yang berani menyentuh orangku? Patek Philippe Nautilus. Presdir Jin, dia ini. Siapanya Anda? Ya, saya adalah asisten pribadi Presdir Jin. Tentu saja saya orangnya. Baiklah. Gawat. Proyek Nautilus 20 miliar itu. Sialan. Padahal aku belum sempat mendekati Presdir Jin. Orangnya sudah keburu datang. Nyonya, suamimu sudah datang. Apa tidak mau menyapanya? Kamu siapa? Kenapa aku tidak mengenalmu?
Nyonya apaan? Presdirjin, ini semua salah paham. Mohon dengarkan penjelasan saya. Ini semua gara-gara dia yang lebih dulu mengaku sebagai ayah Anda. Makanya aku hanya ingin menggertaknya sedikit. Siapa yang menyamar? Aku memang ayahnya. Hang. Presdirjin, peserta wawancara inilah yang menjiplak karya saya. Keluarga mereka itu bukan orang baik-baik. Jadi, kamu bilang Kiki menjiplak karyamu. Apa kamu berani menunjukkan draftnya pada Presdirjin? Aku. Wah, saya tidak begitu paham soal ini. Lihat saja sekilas. Presdirjin, apa Anda bisa memahaminya? Tentu saja aku bisa melihatnya. CK, kekurangan yang begitu jelas, masa kalian semua tidak menyadarinya? Xiao Chuan, kamu saja yang jelaskan pada mereka, ya. Oh, baik, Presdirjin. Kamu bilang Kiki menjiplak karyamu. Lalu kenapa bisa ada watermark Kiki di sini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku ingat sekarang. Waktu kuliah, draft desainku selalu dicuri. Jadi aku menggunakan namaku sebagai watermark. Tadi siapa yang bilang? Karyaku ini tidak ada apa-apanya. Kamu sendiri juga menjiplak hasil karyaku, kan? Diam. Kalian sekeluarga memang bukan orang baik. Pak Jin, tolong dengarkan penjelasan saya. Hei. Kamu masih mau memutarbalikkan fakta. Orang sepertimu itu tidak pantas berada di Tianhua. Hah, Pak Jin saja belum bicara. Kamu petugas kebersihan sialan, apa hakmu main perintah di sini? Xiao Chuan. Mereka menindas keluargamu seperti ini. Kamu sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Seharusnya kamu tahu bagaimana aku akan menanganinya. Kan? Tentu saja saya tahu. Anda, sebagai seorang manajer, hanya mendengarkan cerita sepihak. Seenaknya menghakimi desainer muda yang begitu berbakat. Anda tidak pantas dengan jabatan ini. Mulai sekarang, Anda diturunkan menjadi desainer biasa. Pak Jin, saya. Haha, sedangkan untukmu, kualifikasi wawancaramu dicabut selamanya. Tianhua tidak akan mempekerjakan plagiator seperti ini. Baik, bawa pergi semuanya. Presiden Jin, tolong dengarkan penjelasan saya. Presiden Jin, saya kan bukan ketua Chen. Presiden Jin. Lin. Iya, Pak. Kamu dapat peringkat pertama di tes tertulis. Gambar desainmu juga pernah dapat penghargaan emas. Berbakat sekali. Apa kamu tertarik untuk bergabung dengan Tianhua? Saya tertarik, sangat tertarik. Terima kasih, Presiden Jin. Hahaha. Kalau begitu, nanti kamu isi formulir. Lalu bisa langsung masuk kerja. Bekerjalah dengan baik, ya. Baik, terima kasih, Presiden Jin. Hahaha. Hebat juga kamu, ya. Kamu dan Presiden Jin benar-benar berjodoh, ya. Bukan cuma marganya sama, kamu juga jadi asistennya. Ini baru namanya kebetulan, kan? Kita jadi ketemu lagi, deh. Memang takdir, kamu malah jadi asisten idolaku. Aku kasih tahu kamu, ya. Presiden Jin itu orang pertama yang membawa merek lokal Tiongkok. Orang yang dibawa ke Paris Fashion Week. Tapi dia orangnya memang terlalu rendah hati. Sama sekali tidak humoris. Sebenarnya dia tidak sehebat yang kamu bilang. Kok? Aku tidak menyangka hari ini aku benar-benar bisa bertemu dengannya. Selama ini aku kira dia orang yang sangat dingin. Tidak disangka dia seramah dan setampan ini. Tampan dari mananya, sih? Iya, kamu juga tampan, kok. Tapi untungnya yang dikatakan Chen Si hari ini bohong. Aku paling benci orang yang tidak ada satupun kata jujur dari mulutnya. Untung saja yang Chen Si bilang itu bohong. Aku paling benci orang yang mulutnya tidak pernah jujur. Aduh, menantuku sayang. Kamu jadi ikut menderita, ya? Tidak apa-apa, Om. Aku tidak apa-apa. Ini semua salahmu, dasar anak tidak becus. Awas saja, akan kuberi pelajaran kau. Om benar-benar salah paham. Mas C juga serba salah. Dia kan hanya asisten biasa. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja mereka. Mereka itu cuma belagu karena ada backingan. Keterlaluan memang. Oh, iya, itu. Aku isi data kepegawaianku dulu. Ya, kamu dan Om pulang duluan saja. Ya. Tenang saja. Aku isinya sebentar, kok. Lin Kiki ini lumayan menarik juga. Kamu dengar tidak? Menantuku bilang loh. Dia paling benci orang yang tidak jujur. Lihat saja nanti bagaimana kamu akan mengakhirinya. Pak. Penyakit di jajaran atas Tianhua ini.
Butuh sedikit waktu untuk menemukannya. Tunggu sampai aku menyelesaikan semua ini. Baru memberitahunya juga tidak akan terlambat. Kamu hati-hati. Jangan sampai istrimu pergi karena ulahmu. Kalau menurut ayah ya, kamu itu sudah bersalah pada Kiki. Dengan kemampuannya itu, kamu langsung saja beri dia jabatan kepala desainer. Untuk apa jadi asisten segala? Pak, Kiki itu sangat berbakat. Kalau aku memberinya perlakuan khusus, bukankah itu sama saja dengan menghina kerja kerasnya? Lagi pula, kalau dia langsung jadi pejabat tinggi, siapa yang akan segan padanya? Itu ada benarnya juga, ya, iya, kan? Oh iya, ngomong-ngomong, kamu, carikan saja ayah pekerjaan sebagai petugas kebersihan di perusahaanmu. Ayah mau tinggal di sini beberapa hari. Ayah mau lihat siapa yang berani mengganggu menantuku. Baik, baik, baik. Aku akan minta orang untuk mengaturnya untukmu. Nah, 077. Wow, tidak kusangka aku benar-benar diterima kerja di Tianhua. Malam ini kita merayakannya bersama Pak Ji dan Ayah. Pak Jin, apa kamu ada waktu sepulang kerja hari ini? Aku ingin mengajakmu dan Ayah makan malam bersama. Presdir Jin memberiku beberapa tugas hari ini. Kamu dan ayah pergi duluan saja. Aku menyusul nanti. Ya, hahaha. Presdir Jin, setelah menikah memang jadi berbeda ya. Jadi lebih sering tersenyum. Jangan banyak bicara. Pergi ke ruang keuangan dan bereskan pembukuan ini. Lin Kiki, di hadapanmu adalah Nona Besar Chen. Kenapa tidak lekas panggil supervisor? Baiklah. Supervisor, HMPH. bukankah kualifikasi wawancaramu sudah dicabut? Paman dari nona besar kita adalah seorang direktur di kantor pusat. Wawancara itu cuma formalitas saja. Oh, jadi pakai orang dalam? Ya, apa kau tidak takut Presdir Jin tahu dan memecatmu? Apa yang perlu ditakutkan? Pamanku telah mengabdi tanpa lelah untuk grup Jinshi. Bahkan Presdir Jin pun segan padanya. Oh, iya. Presdir Jin menyuruhmu ke ruangannya. Presdir Xie memanggilku, untuk apa? Chenxi, kamu pasti merencanakan niat licik lagi, kan? Terserah mau percaya atau tidak. Yang penting, pesannya sudah kusampaikan. Apa Pak Jin juga akan bicara dengan karyawan baru? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Siapa tahu dia benar-benar ada urusan denganku. Nona besar, bukannya Pak Jin sedang pergi memeriksa pembukuan. Sejak kapan dia menyuruh kita menyampaikan pesan pada 077? Kamu tinggal tunggu saja pertunjukan yang bagus. Hahaha. Permisi, Pak Sin. Saya 077. Hei, kantor ini, selain Pak Jin, orang luar yang masuk akan dipecat. Kamu membuatku malu di depan Pak Jin, juga membongkar masalah gambar desain itu. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar diusir dari Tianhua. Buka pintunya, Chenxi. Baik, aku akan menyuruh orang dari departemen teknis untuk menghapus rekaman CCTV-nya. Cukup pintar juga kamu. Turuti saja semua perintahku. Pamanku bilang akan membantuku menjadi Nyonya Jin. Nanti, kamu pasti akan dapat imbalan yang setimpal. Terima kasih, Nona besar. Chenxi, apa yang kamu lakukan? Aduh. Mati lampu di saat genting. Sudahlah. Sekarang kita hanya bisa menunggu Pak Jin kembali untuk menjelaskan semuanya. Cepat perlihatkan itu padaku. Semuanya foto palsu. Dewan direksi belum menemukan siapa dalang di baliknya. Masih diselidiki, seharusnya sebentar lagi ada hasilnya. Kiki, bukannya dia seharusnya pergi makan malam dengan ayah. Kenapa dia bisa ada di sini?
Coba periksa rekaman CCTV. Sudah dewasa begini, masih bisa terkunci di dalam kantor. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Woa. Yes. Ah, Sun Tzu, kamu benar-benar idolaku. Kamu benar-benar idolaku. Ah, ternyata aku idolanya. Benar-benar bodoh. Nona besar Chen, sekarang kan jam kerja. Untuk apa kita pergi ke kantor Pak Jing? Tunggu saja pertunjukan yang seru. Nona besar Chen. Satpam di depan bilang Pak Jing sudah masuk ke perusahaan. Ah, wow. Ah. Kenapa kamu di sini? Gawat, aku kesiangan. Aku lupa pergi sebelum dia bangun. Sudahlah, sekarang bukan waktunya membahas ini. Mumpung Pak Jin belum datang, kita harus cepat-cepat kabur. Ah. Kamu hati-hati. Tidak perlu terburu-buru begitu. Kamu tentu saja tidak cemas. Kamu kan asistennya. Kamu bisa bebas masuk ke sini. Aku tidak bisa. Di buku peraturan karyawan sudah tertulis dengan sangat jelas. Kalau aku masuk ke sini, aku akan dipecat. Mas, ini hari pertamaku kerja loh. Hei, tunggu sebentar. Hei, kenapa kalian ramai-ramai di sini? Hei, bukannya kamu sudah diusir? Kok bisa jadi supervisor? Ini bukan urusanmu sebagai petugas kebersihan. Hei, mau apa kamu? Ah, anu. Kita cari tempat sembunyi dulu. Kalau tidak nanti mereka lihat kita berdua. Pasti mereka akan menjelek-jelekan nama kita. Nanti reputasimu sebagai asisten bisa hancur. Cepat pergi. Baik. Minggir. Titi dan gengnya cari gara-gara lagi. Dasar petugas kebersihan sialan. Kenapa di mana-mana ada kamu? Kalian ini. Lepaskan aku. Awas kalau aku sampai bertindak kasar padamu. Lin Kiki, beraninya kamu masuk ke kantor presdir tanpa izin. Kamu pasti punya niat jahat. Ini pelanggaran serius terhadap peraturan karyawan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Atas dasar apa kamu memecatku? Jelas-jelas kamu yang mengunciku di sini. CCTV di koridor itu buktinya. CCTV-nya rusak dari semalam. Terserah apa katamu. Kantor presdir Jin penuh dengan rahasia perusahaan. Kamu berada di dalam kantor semalaman. Jangan-jangan kamu sedang mencuri rahasia perusahaannya. Jangan bicara omong kosong. Loh, ini apa ya? Benda ini jatuh dari Lin Kiki. Lin Kiki. Jangan-jangan isinya adalah rahasia yang kamu curi ya? HMPH. USB yang kamu pungut sembarangan. Kamu bahkan tidak melihat isinya dan langsung bilang ini rahasia perusahaan. Chen 11, apa caramu tidak bisa lebih murahan lagi? Kamu. Jangan coba-coba berkilah. Menurutku, lebih baik langsung geledah saja badannya. Siapa tahu dia menyembunyikan barang lain. Geledah badannya. Benar, harus digeledah. Geledah,
harus digeledah. Harus digeledah. Geledah. Jangan harap kalian bisa menyentuh menantuku. Ayah. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku, coba teriak lebih kencang lagi. Biar semua orang di perusahaan ini dengar. Nanti, aku mau lihat bagaimana suami asistenmu yang payah itu bisa menolongmu. Hentikan. Hentikan. Singkirkan tangan kotormu. Kalian semua keluar. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Cepat lihat ayah, bagaimana keadaannya. Tidak apa-apa, ayah. Kenapa kalian suami istri ada di sini? Jangan-jangan kalian mau menyalahgunakan jabatan untuk mencuri rahasia bersama. Pantas saja si tua bangka ini tadi menghalangi kita masuk. Sekarang sudah tertangkap basah. Nona Chen, telepon polisi dan tangkap mereka. Memangnya kau ini siapa? Beraninya menyentuh istriku. Siapa yang berani menyentuh orangku? Ini jam tangan Direktur Jing. Kenapa ada padamu? Gawat. Semalam waktu menggantikan baju Xiao Gao, aku lupa melepasnya. Jas dari Brioni. Ini harus dibuat khusus di Italia. Harganya jutaan dolar Amerika. Kamu cuma seorang asisten, apa pantas memakainya? Ini benar-benar jas Brioni. Sayang, sebenarnya ada apa? Kiki, dengarkan penjelasanku. Kemarin yang dipakai Direktur Jin, sepertinya juga baju merek ini. Wah, jadi kamu berani mencuri baju dan jam tangan Direktur Jin. Kamu bicara sembarangan, suamiku bukan orang seperti itu. Nona Lin, menurutku, kita tangkap saja dia. Dan biarkan Direktur Jin yang memutuskan hukumannya. Apa yang mau kalian lakukan? Direktur Jin, ini kopinya untukmu. Direktur Jin, kopi Anda. Itu, kopinya sudah diantar ke lantai bawah. Xiao Chuan, kenapa kamu tidak pergi mengambilnya? Hei, kamu ini asisten atau bagaimana? Saya memang asisten. Pak Jin membicarakan soal kantor. Kenapa kalian semua tidak bekerja? Sedang apa kalian semua di ruangan saya? Pak Jin, Anda datang di saat yang paling tepat. Lin Kiki ini masuk ke ruangan Anda tanpa izin. Untuk mencuri informasi rahasia. Dia tertangkap basah. Suaminya juga memakai pakaian Anda. Dan memakai jam tangan Anda. Pak Sin, tolong dengarkan penjelasan saya. Dia yang mengunci saya di dalam ruangan Bapak. Dan soal jam tangan serta pakaian suami saya. Ini semua pasti ada kesalahpahaman. Sudah tertangkap basah. Kamu masih mau menyangkal? Cukup. Kamu, panggil beberapa orang untuk menyeret mereka semua keluar. Pak Jin, kalau hanya mengusir mereka, itu terlalu ringan hukumannya. Seharusnya mereka diblokir dari seluruh industri ini. Pak Jin, saya bisa membuktikan kalau saya tidak bersalah. Kiki. Jangan, aku tidak bisa membiarkanmu ikut kehilangan pekerjaan gara-gara aku. Tidak apa-apa. Pak Ding, saya sudah membawa satpamnya. Ini. Dan yang ini juga. Tangkap mereka. Lepaskan, saya bukan Presdir Jin. Kenapa kamu menangkapku? Presdir Jin, kenapa Anda menangkap saya? Ini adalah flash disk berisi rekaman CCTV yang sudah dirusak. Sekarang sudah diperbaiki. Ini bisa membuktikan bahwa kamulah yang kemarin mengunci Lin Kiki di kantor. Tapi dia memang mencurinya. Flash disk ini jatuh darinya. Tadi malam surat itu dicuri orang lagi. Semua yang terjadi hari ini terekam di dalamnya. Sebenarnya flash disk ini milik siapa? Cukup diselidiki, pasti akan ketahuan. Betul? Lalu, baju dan jam tangan ini saya yang berikan pada Xiao Chuan. Tadi malam mereka berdua lembur di sini untuk mengejar tenggat waktu proyek. Setelah saya pergi, mereka menyelesaikannya sampai pagi. Apa ada yang salah dengan itu? Ini tidak mungkin. Itu. Nona, mereka sudah memfitnah kalian berdua. Kalau begitu, saya serahkan pada kalian untuk menanganinya. Oh,
Sayang. Orang-orang ini mau diapakan? Kamu yang beritahu mereka. Memutarbalikkan fakta, memfitnah rekan kerja. Orang seperti ini seharusnya diusir dari perusahaan. Lalu blacklist mereka semua di seluruh industri. HMPH. Baik. Tunggu apa lagi? Seret dia keluar, Pak Jin. Saya punya orang tua dan anak-anak. Saya harus menafkahi mereka. Pak Jin, demi dabo anak saya, tolong ampuni saya kali ini. Masalah pembukuan palsu ini sepertinya ada hubungannya dengan pamannya. Baiklah, demi pamanmu. Kali ini saya ampuni kamu. Tapi, kamu diturunkan pangkatnya menjadi desainer biasa. Kalau ada lain kali, tidak akan ada yang bisa menolongmu lagi. Tidak akan lagi. Sayang, ayo kita pergi. Hahaha. Lin Kiki. Hebat. Iki. Iya. Maaf, kamu jadi dirugikan lagi. Tidak apa-apa. Bukankah Pak Jin percaya pada kita? Kita baik-baik saja sekarang, kan? Aku sudah memikirkannya. Aku tetap harus jujur padamu. Sebenarnya, aku bukan seorang asisten. Apa? Akulah cerminnya. Sebenarnya, akulah Presdir Jin. Hahaha. Kamu jangan bercanda, Pak Jin. Iya, lalu Presdir Jin. Dia memberimu setelan jas, memberimu jam tangan. Tapi kamu kan bukan Presdir Jin. Apa kamu tidak mau aku menjadi kaya dan berkuasa untuk melindungimu? Aku tidak mau. Ibuku bilang, pria akan menjadi jahat kalau punya uang. Sebelum meninggal, ayahku menggunakan uangnya untuk berjudi dan bersenang-senang di luar. Makanya aku hanya ingin mencari pria yang jujur untuk hidup bahagia selamanya. Kamu tidak boleh membohongiku. Dengar tidak? Apapun masalahnya harus dibicarakan denganku. Kalau tidak, aku akan minta cerai. Dengar tidak? Aku tadi hanya bercanda denganmu. Hari sudah pagi. Aku lapar sekali. Ayo kita sarapan, aku yang traktir. Aduh, pelan-pelan. Halo, Paman. Li yang sudah dipecat. Kali ini aku tidak peduli cara apapun yang kamu pakai. Cepat bereskan tim elit itu. Baik. Apakah aku bisa menjerat Pak Jin atau tidak? Semuanya bergantung pada ini. Antarkan kopi ini ke kantor Pak Jin. Itu tidak bisa. Nanti aku bisa ketahuan oleh Pak Jin. Asalkan kamu membantuku menjadi Nyonya Jin. Kelak, kamu pasti akan dapat imbalan yang setimpal. Atau jangan-jangan kamu mau aku usir dari Tianhua sekarang juga. Pak Jin, saya datang mengantarkan kopi untuk Anda. Masuk. Pak Jin, ini kopi Anda. Pak Jin, sampai kapan kita harus terus bersandiwara seperti ini? Aku sudah hampir tidak tahan lagi. Sabar dulu. Tunggu sampai kita membereskan Chen 11 dan pamannya. Dan membersihkan semua parasit di perusahaan ini. Baru kita cari kesempatan untuk bernegosiasi dengan Kiki. Pak Jin, Anda kenapa? Sepertinya ada yang salah dengan kopi tadi. Ini. Pak Jin, Anda tunggu di sini.
Saya akan panggilkan dokter. Pak Jin. Kok dia yang minum kopinya? Jangan-jangan dia itu Jin Zai. Kiki, Xiao Chuan bilang dia sebentar lagi pulang kerja. Malam ini kita makan bareng, dia yang traktir. Oke. Ayo, hei. Li Chuan. Li Chuan, kamu kenapa? Tanganmu panas sekali. Chen Si, kamu sedang apa di sini? Apa yang kamu lakukan pada suamiku? Aku kesini untuk mengantar dokumen ke Presdirjin. Justru suamimu yang asisten tak berguna ini yang terus menggangguku. Kamu bohong, lihat keadaannya, dia pasti diberi obat. Kamu ada di sini, berani-beraninya bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja tidak. Kalian begitu terburu-buru memfitnahku. Jelas-jelas kalian sendiri yang menaruh obatnya. Dasar maling teriak maling. Dia itu suamiku. Untuk apa aku memberinya obat? Mungkin kalian ingin memberi obat pada Presdirjin, tapi tidak disangka malah mencelakai suamimu sendiri. Kamu omong kosong. Memang kalian sekeluarga. Berniat jahat itu bukan hal baru bagi kalian. Sejak kalian bertiga masuk Tianhua, seluruh perusahaan jadi kacau balau karena kalian. Yang seharusnya pergi dari Tianhua itu kalian. Enyahlah dari Tianhua. Kalian yang seharusnya enyah dari sini. Aku baru saja melihat rekaman CCTV. Kopi itu kamu yang membawanya masuk. Memberi obat bius itu melanggar hukum. Ini sudah cukup untuk hukuman 3 tahun penjara. Aku tidak melakukannya. Masih tidak mau mengaku jujur. Apa kamu mau hukumannya ditambah beberapa tahun lagi? Bukan begitu Pak Jin, dengarkan saya. Iya, Nona Chen yang menaruh obatnya. Saya hanya bertugas mengantarkannya. Aku tidak melakukannya, dia bohong. Simpan saja omongan itu untuk polisi. Pak Jin, tolong maafkan aku demi pamanku. Aku tahu aku salah. Kalau begitu, ada cara lain. Cepat minta maaf pada asisten Lin. Dan juga pada keluarganya. Saya bersedia. Saya akan minta maaf. Saya akan minta maaf. Maafkan saya, asisten Lin. Ini salah saya. Seharusnya saya tidak menjebak Anda. Saya mohon, jangan kirim saya ke penjara. Maafkan saya. HMPH, lihat saja penampilan kalian. Sama sekali tidak terlihat seperti permintaan maaf yang tulus. Sekalian saja suruh mereka bersihkan toilet. Biar jadi pelajaran. Kalian semua dengar. Kalau tidak mau, enyah saja dari Tianhua. Ini semua gara-gara si tua bangkalin Kiki itu. Awas kalian semua. Sudah sadar, sudah sadar. Loh, kenapa kalian di sini? Masih berani-beraninya kamu bicara. Tadi itu, kita hampir saja berbuat salah pada Kiki. Nek, jangan menakut-nakuti dia lagi. Hah? Kalau bukan karena anak bandel ini menyembunyikan identitasnya, apa kita bakal terus-terusan ditindas seperti ini? Kamu masih saja membelanya. Hari ini, biar nenek beri dia pelajaran untukmu. Nek, sabar dulu. Dan kamu juga. Presdirjin tadi mengizinkan kita istirahat di kantornya. Tapi kamu malah membuat ruangannya jadi berantakan. Iya. Ini undangan untuk acara jamuan makan malam pribadi Tianhua. Oh. Ini adalah jamuan makan malam pribadi grup Tianhua yang diadakan oleh Presdirjin. Beliau akan mengumumkan suatu hal yang sangat penting. Kita semua bisa datang. Kita juga bisa datang. Kudengar jamuan makan malam pribadi Tianhua itu hanya mengundang para pejabat, orang-orang terpandang, dan tokoh-tokoh ternama. Acaranya juga akan memamerkan beberapa karya desain yang sedang tren saat ini. Aku bahkan tidak punya gaun pesta. Aku tidak usah pergi saja. Aduh, cuma soal satu gaun. Cuma gaun doang kan. Suruh Xiao Chuan belikan satu untukmu, beres kan? Jangan. Gaun ini kan mahal sekali. Gajinya sebulan cuma 3.000 yuan. Aku nggak mau beli. Nggak sanggup. Tapi, Tuan Fes, murid dari murid pendiri Pekan Mode Paris. Karya terbarunya, Mimpi Bintang, akan dipamerkan untuk pertama kalinya. Kamu nggak mau lihat? Mau lihat? Tentu saja mau. Kudengar ini adalah karya yang dibuat Tuan Fes dengan separuh hidupnya. Karya yang dia rancang. Ini adalah karya yang paling memuaskan baginya. Banyak sekali orang yang ingin melihatnya sekilas. Kalau begitu, ayo kita pergi lihat. Gaunnya sudah kusiapkan dari lama.
Pasti mahal, ya kan? Haha, nggak mahal kok. Aku beli pas diskon ganti musim. Iya, murah kok. Benarkah? Dasar anak nakal, ini kan mimpi bintang. Kamu berhasil membelinya di lelang. Betul. Aku berencana untuk membereskan Chen 11 dan pamannya di pesta itu. Oh, saat itu, aku akan mengumumkan hubunganku dengan Kiki ke publik. Aku ingin dia memakai gaun yang paling mewah. Menjadi yang paling membuat iri Se Jiangcheng. Baju ini dibuat dengan sangat indah. Meskipun diskon, harganya pasti tidak murah kan? Kalau begitu, tidak usah saja. Kamu menikah denganku. Aku tidak memberimu mahar, juga tidak mengadakan pesta pernikahan. Aku benar-benar merasa bersalah padamu. Anggap saja ini sebagai kompensasi untukmu. Baiklah, terima, cepat. Baiklah, aku terima. Oh iya. Hampir saja lupa soal ini. Ini adalah pemberian dari ibunya Xiao Chuan untuk calon menantunya. Sini. Jangan, Pak. Benda ini kelihatannya sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, ini hanya barang warisan keluarga biasa. Tidak mahal kok, terimalah. Ambillah. Bertemu kalian, aku merasa sangat bahagia. Kiki. Aku pasti akan membuatmu menjalani hidup yang lebih bahagia. Tianhua yang bernilai 200 miliar. Kamu begitu saja menyerahkannya pada Chen Ming. Si rubah tua Chen Ming itu paling peduli dengan gengsinya. Aku sengaja akan menyanjungnya setinggi mungkin, lalu menjatuhkannya. Hanya dengan begini baru sepadan dengan 3 miliar yang digelapkan. Gao Chao sudah mendapatkan buku besar yang disembunyikan Liang. Sudah hampir waktunya pesta dansa dimulai. Kita menyingkir dulu. Memang pantas pesta dari grup nomor 1 di Jiangcheng. Banyak sekali tokoh industri dan pejabat penting yang datangnya. Nanti Presdir Jin juga akan datang. Padahal beliau tidak pernah menghadiri acara sosial seperti ini. Hari ini kita akhirnya berkesempatan melihat wajah asli bos besar ini. Wah, siapa itu? Itu Direktur Chen dan keponakannya. Sudah lama aku dengar reputasinya yang hebat. Hari ini setelah melihatnya, ternyata memang orang yang luar biasa. Pantas saja Presdir Jin percaya untuk menyerahkan Tianhua padanya. Gaun Nona Chen itu bertabur banyak sekali berlian putih. Kok sepertinya mirip gaun mimpi bintang yang akan dipamerkan nanti ya. Semuanya gaun mimpi bintang. Beberapa hari yang lalu sudah dibeli oleh pembeli misterius. Jadi hari ini tidak akan ada pameran. Tidak bisa melihat mimpi bintang. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja. Semuanya gaun yang saya kenakan ini adalah mimpi bintang. Yang ingin melihat boleh mendekat. Aku ingat gaun mimpi bintang ini. Di permukaannya bertabur lebih dari 2000 butir berlian putih. Harganya 1,5 miliar loh. Sebenarnya siapa yang sanggup membelinya? Serius? Kaya sekali. Mana mungkin aku sanggup membeli bintang impian. Sengaja mengakuinya. Sertifikat pernikahannya sama persis. Dengan 1,5 miliar, aku akan segera mengambil alih Tianhua. Setidaknya aku harus bersaing di pesta tahunan kali ini. Benar sekali. Keluarga Chen kami juga merupakan keluarga kaya yang terpandang di kota Jiangcheng. Jangankan bintang impian yang harganya 1,5 miliar. Bahkan kalau dia minta 2 miliar pun, aku sanggup membelinya. 2 miliar sanggup beli. Mengganggu acaramu saja. Di mana Lin Kiki? Si kampungan itu bahkan tidak punya satu pun gaun yang layak. Tempat semewah ini, mungkin dia ditahan satpam di depan dan tidak bisa masuk. Meskipun katanya ini barang diskon pergantian musim, tapi sepertinya masih agak terlalu mencolok. Kenapa dia juga memakai bintang impian? Kenapa gaunku bisa sama persis dengan gaun Chen Si? Lin Kiki, berani-beraninya kamu memakai bintang impian tiruan. Kamu bilang ini bintang impian rancangan Tuan Face. Setiap rancangan Tuan Face, semuanya adalah hasil buatan tangannya sendiri. Semuanya hanya ada satu buah. Di antara kalian berdua, pasti ada satu yang palsu. Ada yang tidak kalian ketahui. Lin Kiki ini berasal dari keluarga miskin. Suaminya itu hanyalah seorang asisten miskin. Mertuanya kan cuma petugas kebersihan toilet di Tianhua. Bagaimana mungkin bisa membeli mimpi bintang seharga 1,5 miliar? 1,5 miliar. Kamu pakai baju norak dari mana ini? Orang kampung dari mana yang sok jadi orang kaya? Benar-benar tidak tahu malu. Dasar ayam kampung, pakai barang palsu saja sudah merasa jadi burung Phoenix. HMPH, lucu sekali.
Tuan Fei si paling benci karyanya dipalsukan orang. Lin Shiki, kamu memakai barang palsu dan merusak kepentingan perusahaan. Apa kamu cari mati? Bukan begitu? Ini pasti ada salah paham. Lin Kiki, kan? Kamu punya suami juga, kan? Asisten Presdir, kan? Jangan-jangan suamimu itu yang mencuri lihat rahasia Tuan Fei Si dari sisi Presdir Jin, lalu merancang dan membuat barang tiruannya. Ini adalah aib bagi Tianhua. Saya adalah Dewan Direksi Perusahaan. Sekarang, saya secara resmi memecat kalian berdua. Kamu sama sekali belum menyelidiki apa-apa. Atas dasar apa memecat kami? Hanya karena pamanku adalah Dewan Direksi Perusahaan ini. Lin Kiki, kamu memakai barang palsu dan merusak kepentingan perusahaan. Kamu bukan hanya akan dipecat, tunggu saja untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalaupun gaunku ini palsu, gaunmu juga belum tentu asli. Berlian putih yang asli cacatnya sangat sedikit. Kalau menghadap ke atas akan terlihat kilauan cahaya warna-warni. Sedangkan penampang berlianmu penuh dengan cacat dan bintik hitam. Menurut kalian, apakah Master Fei Si yang perfeksionis akan menggunakan bahan seperti ini untuk membuat gaun? Kalau dipikir-pikir, benar juga. Lagi pula kilauan warna berliannya juga tidak jelas. Ini masalah pencahayaan. Kamu orang miskin tahu apa soal perhiasan kelas atas? Pamanku akan segera mengambil alih Tianhua. Kekayaannya ratusan miliar. Mana mungkin membeli barang palsu? Benar? Kalau gaun Nona Chen ini saja palsu, maka pakaian yang kamu kenakan ini lebih tidak mungkin lagi asli. Bukankah hanya membedakan yang asli dan palsu? Aku punya cara. Berlian asli tidak akan pecah. Bagaimana kalau kita lepas saja berlian di bajunya dan lihat, apakah akan pecah atau tidak? Kenapa kalian mau merusak gaun Chen Siku? Punya aku ini memang asli. Lepaskan Lin Kiki. Kulihat bagaimana kamu akan pamer lagi nanti. Lepaskan aku. Kamu jangan keterlaluan. Dasarnya memang orang rendahan. Jangan mendekat kalau tidak mau mati. Tunggu, apa yang kamu pakai itu? Mungkinkah itu misteri giok zamrud yang pernah menggemparkan Jiang Cheng? Wah, ternyata benar ya. Dulu pendiri grup Jing, Tuan Jing tua, memberikannya kepada istrinya seharga 80 juta. Kok bisa ada pada dia? Tapi gelang ini hadiah dari ayah untukku. Aku jadi teringat. Waktu itu Pak Dirut tiba-tiba bilang kalau beliau suka sekali gelang ini. Katanya akan diwariskan kepada menantu perempuannya. Jangan-jangan dia benar-benar menantu Pak Dirut. Mana mungkin dia Nyonya Jin. Menurutku gelang ini juga palsu. Orang yang berani memakai barang KW mimpi bintang. Gelangnya juga belum tentu asli. Orang seperti ini apa pantas datang ke pesta tahunan grup Jin? Orang seperti ini seharusnya dibawa ke kantor polisi, biar diberi pelajaran. Benar, bawa ke kantor polisi. Besok-besok pamer lagi pakai barang palsu yang lain. Benar, bawa ke kantor polisi. Benar, bawa ke kantor polisi. Ini pasti akan menyusahkan Yichuan dan yang lainnya. Bawa ke kantor polisi. Bawa ke kantor polisi sekarang. Mau pergi? Ikut aku ke kantor polisi. Lepaskan aku. Rasakan akibatnya sekarang. Siapa yang kalian lepaskan? Siapa yang mau membawa menantuku ke kantor polisi? Hah? Hah? Pak Jin, ada yang mengacaukan acara tahunan. Paman sedang membantumu menyelesaikan masalah ini. Kalian sekeluarga gembel benar-benar tidak tahu malu. Paman, cepat usir mereka keluar. Oh, mereka orang miskin. Iya, pria ini adalah asistennya yang miskin itu. Sayang, kakek tua ini cuma seorang petugas kebersihan. Sebelumnya kita sudah pernah memberinya pelajaran. Masih berani juga mereka datangnya. Bodoh, nanti baru paman bereskan kamu. Presdir Jin, saya sungguh tidak tahu kalau Lin Kiki adalah istri Anda. Kalau saja saya tahu, biarpun saya punya 100 nyali, saya juga tidak akan berani membiarkan dia menindas Nyonya. Nyonya, kalau Anda marah, pukul saja saya, pukul saja saya, pukul saya, pukul saja saya. Masih memanggilmu Presdir Jin. Paman, dia bukan Presdir Jin, dia yang Presdir Jin. Diam, Presiden Direktur dan Komisaris Utama Perusahaan, masa saya tidak kenal? Sebenarnya, sayalah asisten Presdir Jin. Apa? Presdir Jin. Namamu sama dengan nama Presiden Direktur Grup Jin. Sama-sama bernama Jin Yuchuan. Presdir Jin? Dia itu siapanya Anda ya? Saya asisten pribadi Presdir Jin. Sebenarnya, aku bukan asisten. Akulah Presdir Jin yang sebenarnya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Sayang, dengarkan penjelasanku. Jadi, kamu dan asistenmu selama ini membohongiku, kan? Kiki, aku tahu perasaanmu sekarang pasti sangat kacau. Biar aku bereskan orang-orang ini dulu. Baru nanti aku jelaskan pelan-pelan padamu. Ya, ternyata dia Presdir Jin. Kalau begitu, Lin Kiki ini Nyonya Presdir. Pantas saja dia memakai misteri giok. Berarti, mimpi bintang
Yang dipakainya juga pasti asli. Tidak mungkin, Paman. Bukannya Paman bilang ini Paman yang beli di lelang. Kok bisa palsu? Kamu diam. Kalau mau tahu antara kamu dan istriku siapa yang memakai barang palsu, caranya gampang sekali. Sayang, pinjam berlian di gaunmu sebentar. Tidak pecah. Berarti itu pasti asli. Sekarang giliranmu. Lepaskan aku. Berlianmu jadi serbu kaca. Lepaskan aku. Ini semua trik kalian. Pergi sana. Ah, Paman. Bagaimana ini bisa palsu? Direktur Chen, soal Anda membuat barang palsu. Tapi saya tak bisa memaafkan penghinaan Anda di depan umum pada istri saya. Ditambah lagi keponakan kesayangan Anda ini. Membuat komplotan di kantor. Merusak lingkungan kerja. Jadi, bagaimana perhitungan kita, Presiden Ji? Terserah Anda saja perhitungannya bagaimana. Baik, kalau begitu pecat Chen 11. Blacklist dari seluruh industri. Sejak saat ini, dia dilarang menginjakan kaki di industri ini lagi. Akan saya laksanakan sesuai perintah Anda. Nanbo, jangan. Paman sudah berjanji padaku, akan menjadikanku istri presiden. Diam. Lalu bagaimana dengan mimpi bintang yang dirusak oleh keponakan Anda? 1,5 miliar akan segera saya transfer ke rekening Anda. 1,5 miliar, dikeluarkan begitu saja. Direktur Chen, kekayaan Anda ternyata jauh lebih besar dari dugaan saya. Apa maksud Anda? Beberapa hari yang lalu, saya memeriksa rekening Tianhua, dan menemukan dana perusahaan sebesar 3 miliar telah digelapkan. Coba tebak di mana uangnya sekarang. Semuanya ada di perusahaan cangkang atas nama Anda. Saya sudah mengabdi pada perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Tidak pernah sekalipun saya lalai. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Li yang sudah mengaku semuanya. Dialah yang membantumu menggelapkan dana perusahaan sebesar 3 miliar. Semua buktinya ada di sini. Kamu masih mau menyangkal apa lagi? Pak Ji, saya tahu saya salah. Simpan saja ucapanmu itu untuk dikatakan di depan polisi nanti. Pak Ji Senior, saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 20 tahun. Kalaupun tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras saya. Pak Ji Senior, saya sudah pensiun. Memohon pada saya tidak ada gunanya. Lagi pula, berbuat salah itu harus menerima hukuman. Tidak, jangan, petugas, bawa mereka pergi. Serahkan pada polisi untuk diproses. Saya mengaku salah. Jangan. Jin Yichuan, sepertinya kita juga perlu bicara. Kiki. Aduh. Kiki, tunggu sebentar. Permainan pura-pura miskin dan minta dikasihani itu seru ya. Aku sendiri saja sudah susah, masih harus membelamu. Kamu pasti merasa sangat hebat, kan? Aku tidak begitu, aku serius padamu. Alasan aku menabrak tembok itu karena... Karena aku terburu-buru ingin menikah denganmu. Karena kamu pikir aku ini orang yang materialistis. Wanita yang hanya mengincar uangmu. Kita jangan bercerai. Kiki. Aku akui. Sebelumnya aku memang tidak percaya padamu. Alasan aku menyamar adalah karena aku masih mengamati keadaan di perusahaan. Aku sudah merencanakannya sejak lama. Aku berencana menyelesaikan semuanya di pesta itu, dan akan berterus terang padamu. Tapi apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang? Kiki. Aku tulus mencintaimu. Kita kembali bersama. Ya. Bersama? Bagaimana caranya kita bisa bersama? Status kita sekarang bagaikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita bisa bersama? Keluarga kami tidak memandang status sosial. Aku dan ayah tidak peduli soal itu. Tapi aku peduli. Aku ingin hidup dari hasil jerih payahku sendiri. Aku ingin diakui karena kemampuanku sendiri. Tapi sekarang semua orang tahu kamu adalah Presdir Jin. Bagaimana mereka akan memandangku? Lebih baik kita saling melepaskan saja. Soal perusahaan, aku akan mengundurkan diri. Cih. Namaku Lin Kiki. Maukah kamu menikah denganku? Kamu tidak boleh membohongiku, dengar.
Lin Kiki, gara-gara kamu pamanku masuk penjara. Gara-gara kamu aku diusir dari Jiangcheng. Jangan harap kamu bisa hidup tenang, mati saja sana. Awas. Ah, Ji Yichuan. Ji Yichuan, bangun, bangun. Panggil ambulans, panggil ambulans, panggil ambulans. Ya ampun, Ji Yichuan. Kiki. Bagaimana keadaan Cuan? Pak, maafkan aku. Ini semua salahku. Sudahlah, ini bukan salahmu, bukan salahmu. Cuan itu anak yang kuat, nyawanya liat. Dia pasti akan baik-baik saja. Kamu jangan terlalu sedih, ya? Bagaimana dengan Chen 11? Apa dia sudah tertangkap? Kemarin, dialah yang menyetir mobil itu. Belum, polisi sudah menjadikannya buronan di seluruh kota. Beraninya dia melukai putraku. Cari dia sampai ke lubang jarum sekalipun. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Saat ini, persediaan darah golongan O di bandara kami tidak mencukupi. Apakah ada di antara kalian yang golongan darahnya sama? Saya. Golongan darah saya O. Ambil darahku. Baik, kamu keluar. Yang lain juga keluar dulu dari kamar pasien. Kamu pergi jaga Kiki. Jangan sampai dia macam-macamnya. Baik. Dok, apa darahnya sudah cukup? Kalau kurang, ambil lagi saja dari saya. Nyonya, tidak bisa diambil lagi. Nanti bisa meninggal. Tenang saja, ditambah dengan stok dari bank darah, sudah cukup kok. Eung. Nyonya, Anda baik-baik saja. Anda tadi pingsan waktu mendonorkan darah. Yichuan, bagaimana dengan Yichuan? Bagaimana keadaannya? Sudah, tenang saja. Dia sudah melewati masa kritisnya. Sebentar lagi dia akan siuman. Jangan terlalu khawatir. Kamu pingsan karena terlalu cemas. Kamu harus istirahat yang cukup. Kalau tidak, nanti waktu dia sadar, kamu malah tumbang. Soal dia yang menyembunyikan ini darimu, itu memang salah Xiao Chuan. Tapi ibu juga bisa lihat. Kalau dia itu tulus padamu. Kiki, kamu itu anak baik. Apapun keputusan yang kamu ambil, ibu akan mendukungmu. Aku tetap tulus berharap kamu dan Xiao Chuan bisa langgeng. Ah, Kejadiannya begitu mendadak. Kita semua butuh waktu untuk menenangkan diri. Kalau Yichun sudah sadar, jangan beritahu dia kalau aku yang mendonorkan darah untuknya. Kiki, cepat lari. Hei, Xiao Chuan, kamu sudah sadar? Aku panggilkan dokter, ya? Guo Chao. Apa Kiki baik-baik saja? Dia tidak apa-apa, dia baru saja pergi. Aku harus mencarinya. Masih ada yang belum kujelaskan padanya. Hei, kamu mau apa? Cepat kejar dia. Cepat. Kamu siapa? Selain aku, siapa lagi? Chen Si. Aku tak pernah menyangka, dasar gadis miskin sepertimu, bisa-bisanya menjadi istri Jin Yichun. Dilihat dari latar belakang maupun penampilan, apa kurangnya aku darimu? Seharusnya akulah yang menjadi nyonya. Lepaskan, kalau bukan karenamu, paman tidak akan masuk penjara. HMPH. Toh, hidupku sudah tamat. Hari ini ku buat kau mati. Lepaskan. Ah, lepaskan. Lepaskan aku, Ji Yichuan. Kakak, Ah ah ah.
sudah tidak apa-apa. Aku di sini, jangan takut. Hiki. Chen 11 sudah ditangkap. Maafkan aku ya. Aku membuatmu banyak menderita lagi karenaku. Lalu, bagaimana kamu akan menebusnya? Kamu sudah memaafkanku. Tentu saja belum. Sayang. Kamu juga bisa lihat kan, aku serius denganmu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Hahaha. Kalau begitu, lain kali kamu tidak boleh membohongiku lagi. Dengar tidak? Aku bersumpah. Kalau aku membohongimu lagi, biar aku mati mengenaskan. Jangan bicara sembarangan, aku percaya padamu. Bertemu denganmu benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Di masa depan, kita bisa saling mengenal lebih dalam lagi. Di sisa hidup kita nanti. Aku akan selalu menghormatimu, menemanimu untuk meraih mimpimu. Oh, iya. Kakak. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Hahaha. Hahaha.